Dengar PR masih dalam perbincangan bersama dengan Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Bandung, ada Bu Zulensi di studio PR FM terkait dengan kepesertaan JKN aktif. Banyak Bu pertanyaan Ibu ya. Saya sampaikan lagi nih, tadi terakhir itu dari Kang Agus Ridwan ya, yang sudah bisa cek kepesertaan ya di 0811 8 165 165. Bagus, share juga ya ke tetangganya ya. Nah, itu dia. Kalau mau ngecek-ngecek sini nih. Iya, gitu ya. gitu. Punya grup RT, grup Iya. RW, grup desa, sok dikirim. Grup kelurahan Terutama gitu tadi ya. ya, yang punya yang gratis dari pemerintah tuh harus dicek tiap bulan ya. Betul. Karena penonaktifan PBIJK itu dinamis sekali. Betul. Gitu. Oke. Jadi jangan Jangan kaget nanti pas udah karena ngerasa udah punya yang gratis tiba-tiba pas digunakan ternyata tidak aktif. Iya, Apalagi gitu ya. tidak aktif karena tadi dihapus ya. Atau ada isu gini, oh ini mah nggak aktif karena 6 bulan saya nggak pakai. Enggak, itu hoax. Kan ada ya berita ya, maksudnya itu hoax, itu nggak benar. Iya, oke. Dari THAD, Assalamualaikum. Mau bertanya, kalau saya pensiunan dibayar sama siapa? Dan kelas berapa diberikannya? Pensiunan guru golongan 4B. Ya, berarti kalau pensiunan guru golongan 4B berarti pensiunan pegawai negeri sipil. Oke. Pasti ibu dapat pensiunan dari Taspen. Nah, berarti sudah otomatis ini BPJS-nya pemerintah yang bayar melalui tadi Kementerian Keuangan ya, karena dapat pensiunan gitu. Nah, tinggal ibu cek aja tadi lewat Padawa melalui NIK-nya aktif atau tidak BPJS-nya. Nah, ketika misalnya tadi tidak aktif gitu ya, tinggal aktivasi. Nanti bisa juga registrasi ulang pensiunan di Pandawa. Tapi kalau misalnya di Pandawanya tidak tidak, mohon maaf ya, mungkin nanti kita titip ya ke Mimin gitu ya. Langkah-langkah layanan Pandawa yang mau ngaktifin pensiunan, yang mau daftar mandiri, kemudian yang mau pengalihan segmen itu sudah kita bikin tutorialnya. Nah, gitu ya. Nah, tadi ibu bisa cek dulu gitu ya. Nah, bisa tadi melakukan aktivasi di Pandawa kalau ternyata BPJS-nya sudah tidak aktif. Tapi yurannya nggak perlu bayar lagi, nggak perlu bayar yang mandiri. Karena tadi sudah punya yang dari pensiunan pemerintah. Kelas berapa? Kelas 1. Karena golongan 4. Gitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya Teh Ade ya. Ini kalau sudah pensiunan mah Bu Ade ya. Dari Abah Sailan, Bu, saya sudah mengusulkan ke desa, tapi katanya di Kabupaten Bandung sudah tidak ada BPJS gratis. Apakah betul? Karena saya sakit, tidak bekerja, BPJS saya kelas 3, mohon penjelasan. Apakah memang di wilayah lain ada kemungkinan sudah tidak ada yang gratis atau dibantu pemerintah? Sebenarnya tadi ya, kuota untuk PBIJK senasional itu ditetapkan 96,6 juta sekian. Persisnya saya nggak hafal. Tentu kan ada distribusinya ya, setiap provinsi. Kemudian di breakdown lagi kuota setiap kabupaten kotanya gitu ya. Pasti ada breakdown lagi. Betul. Nah, ada di Kabupaten Bandung ada gitu ya. Tinggal kan berarti kalau mengusulkan, kemudian kan nanti apakah ditetapkan atau tidak. Kan teman-teman desa dan kelurahan kan cukup mengusulkan. Kemampuan mereka cuma mengusulkan. Nah, itu kalau kita bicara PBIJK atau PBI APBN yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Tapi di sisi lain memang ada namanya penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Berarti gratis yang dari pemerintah daerah nih. Gitu. Kita sebutnya programnya itu UHC gitu ya. Setiap kabupaten kota ada, tapi kembali lagi tadi bahwa karena pembiayaannya melalui APBD tentu mungkin ada keterbatasan. Seperti itu. Kalau misalnya APBD kabupaten kami menyediakan sekian M per tahun, kan harus daftar 12 bulan ya, mungkin cukup untuk sekian ribu orang misalnya gitu. Sehingga kalau misalnya mau ditambah lagi kan yurannya nggak bisa bayar nih. Berarti mungkin dia tidak membuka. Seperti itu ya kalau di kabupaten. Tapi kalau di Kota Bandung ada yang dari pemerintah daerah, sifatnya tadi kalau yang sakit bisa didaftarkan gitu melalui puskesmas atau rumah sakit kalau sudah masuk di rawat inap gitu. Jadi
Kalau pertanyaannya sudah tidak ada gitu Ada ya. ya, hanya Ada. tadi masalah kuota. Hanya saja masalah kuota, tinggal Oke. pengusulan dari Pemda Oke. setempat. Itu nanti kembali lagi kepada pemerintahnya masing-masing. Baik, oke. Karena ini diusulkan berarti kan ada dua kemungkinan. Apakah memang memenuhi kriteria untuk ditetapkan, atau tadi kuotanya masih ada atau tidak. Betul. Jadi bisa saja kriteria masuk, Masuk. tapi kuota habis. Betul. Jadi akhirnya tidak bisa juga dapat. Menunggu waiting list, harusnya menjadi waiting list karena Oke. setahu kami di aplikasi yang sudah dibuat oleh Kementerian Sosial, aplikasi Sisik-NJ itu ada waiting list. Oke, makanya dinamis ya. Iya, yang Oke. diusulkan itu dia waiting list. Oke, makanya ada yang tadinya masuk, kemudian kriteria berubah, Iya, dihapus, masuk yang baru. betul. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Wah, senang sekali saya kebagian talk show sore hari ini ya bersama BPJS. Nambah banyak loh Bu Lensi ini. Keren, makasih juga. Oke, kemudian dari, sebentar, ini tidak ada namanya ya, dari 0856 2422 sekian, saya nunggak kurang lebih 2 tahun, boleh bayar dari awal lagi? Nunggak 2 tahun, berarti harus dibayar ya? Iya, Harus periodenya 2 dibayar, tahun. periode 2 tahun maksimal. Iya, Kalau iya. 3 tahun, hanya 2 tahun, Hanya 2 tahun. 4 tahun, hanya 2 tahun, Hanya 2. pokoknya begitulah. Iya. Nah, kalau kurang lebih 2 tahun, kalau lebihnya, yang lebihnya dikit, tidak dibayar. Ya, Cukup 24 bulan aja, dari awal ya? dari awal. Oke, jadi boleh bayar dari awal lagi memang, awal nunggak? Iya, jadi artinya tadi nggak bisa misalnya saya nunggak udah yang ini off kemudian daftar baru misalnya. Oh, Belum oke. bisa. Ya bisa, karena memang tadi rujukannya adalah NIK ya? Iya, Oke, betul. NIK Pasti yang nanti sama ya? terdeteksi. Oke, baik. Kang Teten, Waalaikumsalam Kang Teten. Saya Teten mau tanya, kalau nunggak selama 3 tahun kemudian dicicil, apakah langsung aktif? Nah ini, Oke, tadi nunggak 3 tahun berarti Berarti bayar yurannya ditagihkan hanya maksimal 2 2 tahun. tahun. Oke. Nah, ketika mencicil belum aktif. Oh, oke. Ya, jadi aktif itu ketika semuanya sudah lunas. Oh, oke, baik. Tapi pada saat mencicil misalnya boleh nih saya tadinya pilih cicilan 12 bulan. Baru nyicil 4 bulan, tapi kepingin diaktifkan ya berarti tinggal pelunasan sisanya. Oke. Dan BPJS-nya aktif kembali seperti itu. Oke, baik. Kemudian dari, sebentar, tadi apa sekarang itu sudah dibacakan dari Pak Rahmat. Apakah BPJS saat ini masih ada kelas-kelasnya? Sebab saya masih dipotong dari tabungan saya untuk pembayaran kelas 1 senilai 150.000 lebih. Saya jawab, masih ada. Terima kasih, udah keren nih. Nah, saya bisa jadi juru bicara BPJS nih mendengar PR ya. Gitu ya Pak Rahmat ya, masih ada kelas-kelasnya 1, 2, 3. Lalu yang kelas 1 memang 150.000 ya. Gitu. Kemudian dari Kang Handri, Bu mau tanya, kalau dalam 1 bulan pakai BPJS boleh kunjungan berapa kali? Nah, saya sakit berkali-kali. Kembali lagi tadi indikasi medis. Ya, Jadi oke. boleh, misalnya contoh saya kasih contoh. Minggu ini sakit gigi gitu ya. Berarti kan ke gigi nih gitu ya. Apakah perlu dirujuk? Berarti kan layanannya gigi. Tapi kalau ternyata akhir bulan diare, dehidrasi berat, ya tetap saja bisa gitu. Dia berdasarkan tadi indikasi medis saja. Tidak dilihat tadi periode hari rawatnya, pelapornya, kemudian kunjungannya gitu. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sudah dibacakan tadi dari Kang Handri dan ternyata sudah jam 5 tepat ini ya. Tidak terasa pendengar PR. Padahal saya masih pengen dapat informasi lebih banyak lagi nih biar jadi bisa juru bicaranya BPJS Kesehatan. Tapi betul Bu Lensi, saya banyak sekali dapat informasi nih. Jadi minimal kalau tetangga bingung saya bisa bantu jawab gitu ya. Asik. Terakhir nih Bu, sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar PR FM terkait dengan JKN ini, silakan. Ya, makasih. Jadi tadi ya sesuai dengan talkshow kita bahwa temanya ini adalah JKN aktif. Kami berharap bahwa setiap orang, setiap pendengar PR itu aware dengan status JKN-nya, aktif atau tidak. Karena kami di kantor cabang kadang gitu ya, satu kakak ada yang empat anggota keluarga, tapi yang 3 aktif, yang 1 enggak. Yeah. Contoh misalnya tadi anaknya udah lahir tapi nggak didaftarin, berarti kan jadi tidak aktif. Betul. Gitu ya. Atau tadi menunda-nunda pembayaran, menunda 1 bulan,
berikut 2 bulan jadi besar, tidak Mhm. tidak mampu untuk bayar. Oke. Itu akhirnya jadi membengkak lebih lama gitu ya, ketika tidak bayar kemudian menunggak gitu ya. Kemudian tadi mengaktifkan mudah gitu ya lewat Pandawa. Kemudian kalau misalnya menunggak ada program cicilan seperti Oke. itu. Jadi tadi JKN aktif sekali lagi tidak khusus kita gunakan ketika kita akan membutuhkan pelayanan kesehatan Betul. dalam kutip sakit gitu ya. Tapi karena kebijakan pemerintah sifatnya wajib, tentu ada turunan peraturan yang mewajibkan bahwa JKN aktif ini menjadi persyaratan perizinan, menjadi persyaratan layanan publik gitu ya. Artinya apa? JKN aktif bukan karena kita mau sakit, tapi tadi sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia JKN aktif sebelum diperlukan. Perlu buat SIM, perlu buat magang sekolah, perlu buat SKCK, perlu sakit, perlu persyaratan masuk sekolah, penerimaan pegawai. Jadi kita sudah punya JKN aktif. Baik, dan ini memang penting. Saya punya tetangga beberapa bulan lalu melahirkan, bulan kemarin kalau nggak salah, melahirkan sesar, Bu. Harus sesar. Ya, saya mengetahui kondisi keuangan keluarganya gitu ya. Saya membayangkan, aduh kasihan ya sesar. Ternyata pakai BPJS Kesehatan cuma bayar 20.000. Alhamdulillah. Itu bayar apa 20.000-nya? Nah itu saya nggak tahu gitu ya, cuma bayar 20.000. Apakah administrasi di rumah sakit itu bukan, saya nggak ngerti juga sih. Ada 20.000 katanya gitu bayarnya. Ya kalau sesar sih buat ukuran sebuah operasi besar ya, itu memang murah gitu ya. Dan itu karena memang di cover oleh BPJS Kesehatan, katanya begitu. Artinya negaranya hadir. Kalau Nah, BPJS Kesehatan mah badan aja. Ya. Negara hadir, akses kesehatan dasar bagi penduduk Indonesia. Oke. Baik, Bu Lensi, terima kasih banyak ini atas perbincangannya sore hari ini. Saya dapat banyak, saya yakin pendengar PRFM juga dapat banyak, minimal dapat CS-nya Pandawa. Ya, itu dia ya. Nah, yang belum sempat catat ya pendengar PR ini saya sebutkan sekali lagi ya, 0811 8 165 165, atau nanti boleh tanya ke miminnya PRFM ya untuk bisa mendapatkan CS-nya Pandawa, bisa ngurus segala macam pokoknya yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Bu Lensi, sehat selalu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Amin. Karena tentunya tidak semua pendengar PR mendengarkan sore hari ini. Mungkin perlu kita ngobrol lagi untuk menginformasikan tentang BPJS Kesehatan ataupun juga yang lainnya. Insyaallah. Gitu ya. Terima kasih Sobat JKN sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe.